Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi masyaallah fama bika min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya berarti Ketua DKM beserta para pengurusnya, juga Ketua Pengajian Ibu-Ibu An-Nasr beserta para pengurusnya, Bu Finda An-Nas ya. Saya tadi ngomong apa? Yang benar apa? Itu maksud saya. Ya, ulangi lagi deh ya, repot ya kalau sudah salah ya. Yang saya hormati Ketua Pengajian Ibu-Ibu An-Nas beserta para pengurusnya, Bu Finda yang menghubungkan saya di majelis taklim ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada dua cara untuk menjemput rahmat Allah menurut Rasulullah. Pertama, sering-seringlah kita hadir di majelis ilmu. Ma min baitin aw majlisin yatadarrasuna al-Qur'an wa yatadakkaruna Allah ila hafathumul malaikah wa nazalat alaihim rahmah wa dzakarallaha man indah. Tidak ada majelis yang digunakan untuk mengaji, untuk berzikir, untuk mengingat Allah, kecuali majelis itu akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Insya Allah yang hadir di majelis ini bukan cuma kita, malaikat-malaikat juga hadir. Ada yang bertanya, apakah termasuk malaikat Israel? Memang kenapa? Ya, jangan sentimen ya. Jadi jangan sentimen sama malaikat Israel. Malaikat Israel kalaupun sekarang datang di tempat ini, kalau nggak diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, dia nggak bisa melakukan itu. Ya, karena malaikat-malaikat itu selalu sami'na wa ta'na. Malaikat itu akan menjalankan perintah Allah sesuai perintahnya, sesuai arahan-arahannya Allah. Jadi kalau Allah tidak menyuruh Israel untuk mencabut nyawa kita, ya Israel pun bengong-bengong aja. Ya. Sekarang ada di mana kira-kira Israel? Dari sebelah saya. Lagi melihatin ibu-ibu yang ngantuk. Ya. Insya Allah benar-benar gak ngantuk ya. Yang bukan ngantuk sih sebetulnya, terlalu khusyuk. Terlalu apa? Dan saya senang kalau saya ceramah ada yang ngantuk itu saya senang. Berarti semalam pasti banyak tahajud. Alhamdulillah. Berarti kalau yang nggak ngantuk berarti apa? Dan gitu aja ya. Selain malaikat itu hadir di majelis ilmu, lalu apa lagi? Wa nazalat alaihim rahmah. Allah akan turunkan rahmat. Maka siapa saja yang berharap dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, sering-sering hadir di majelis ilmu ini. Dan wadzakarallaha man indah, dan seluruh yang hadir di majelis ilmu itu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat di langit sana. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah termasuk ahlul ilmi, orang-orang yang pecinta ilmu. Amin ya rabbal.
kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal. Baik ibu sekalian dirahmati Allah, tema kajian hari ini adalah semua tidak ada yang abadi. Ini senada dengan firman Allah yang ada dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 26, 27, 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul Ar-Rahman surat 55 ayat 26, 27, 28. Yang artinya kullu man 'alaiha fan. Bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan berakhir. Yang maha abadi, yang maha kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan berakhir dalam kehidupan dunia ini? Di antaranya kita manusia. Tidak ada manusia yang hidup selama. Ibu mau saya doakan supaya hidup selama-selama sampai hari kiamat. Satu komplek udah pada mati, ibu hidup sendirian. Ya. Bahkan umur kita pun dijatah oleh Allah. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Bahkan Rasulullah nggak sampai 70 kan? Rasulullah 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun. Sayyidina Ali 63 tahun. Sayyidina Umar 63 tahun. Sahabat 4 Rasulullah yang agak panjang umurnya itu hanya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu usianya 83 tahun. Ya, kok bisa ya di 63 ya? Sayyidina Ali 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, terus Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Rasulullah 63 tahun. Jadi kalau yang hari ini sudah usia 62 tahun lebih 11 bulan. Ya enggak begitu ya. Bahkan ada yang belum sampai 63 tahun ya. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah, itu Sayyidatina Aisyah 58 tahun, Sayyidatina Fatimah itu 57 tahun ya. Nabi Isa lebih muda lagi. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah usianya 33 tahun. Imam Asy-Syafi'i 56 tahun. Jadi banyak orang-orang baik malah diambil duluan sama Allah. Makanya jangan janji. Astagfirullah. Ini kalau nggak dijelasin repot malah. Loh, kenapa orang-orang baik itu malah diambil cepat oleh Allah? Karena Allah merasa sudah cukup bekalnya, ngapain lama-lama? Kata Allah, udah sini ketemu aku ini. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi kecuali saat manusia itu bisa berlikok, bisa bertemu, bisa berjumpa dengan kekasih abadinya Allah. Bu, selama ini kan nikmat yang paling besar menurut kita kan, kalau kita masuk surga kan ternyata enggak. Di surga ada lebih.
ada nikmat yang lebih puncak, lebih tinggi dari surga itu. Apa itu? Saat kita di dalam surga menatap wajah Allah, itu lebih nikmat dari surganya. Ya. Dan gak mungkin kita bisa masuk surga, gak mungkin kita bisa menatap wajah Allah di dalam surga kalau gak kita mati. Kalau kita gak mati dulu. Berarti kalau ibu masuk surga syaratnya apa? Mau masuk surga bu? Mau mati? Gak konsisten. Gimana ibu masuk surga kalau gak mati dulu? Giliran mau masuk surga, mau mati? Enggak. Terus kapan ibu masuk surga? Bisa ibu loncat ke surga sekarang? Enggak bisa. Ya. Maka kematian buat orang-orang yang sudah al-arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, kematian itu bukan ditakuti, tapi kematian itu sepatutnya dipersiapkan. Karena setakut-takutnya mati, tetap mati. Kecuali kalau yang takut mati nggak mati, nggak apa-apa, ibu takut mati. Yang takut mati tetap, yang hari ini nggak mau dia mati, tetap mati juga. Kenapa? Karena kematian itu adalah episode dari kehidupan manusia. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang namanya hidup pasti akan diakhiri dengan kematian. Tidak ada dalam hidup ini yang abadi. Ya kan? Kita akan berakhir, harta akan berakhir, jabatan akan berakhir. Karena apa? Ya karena kita semuanya harus kembali kepada Yang Maha Hidup. Ya, hidup kita bukan untuk mati, namun kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Ya. Bahkan orang-orang yang sudah ma'rifat, ya, orang-orang yang imannya sudah mantap, kematian bukan ditakuti, justru kematian itu dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena kematian itulah awal seorang hamba akan berjumpa dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu kekasih, takut apa rindu? Ya, ibu punya kekasih, ibu punya kekasih. Ibu punya suami, tiba-tiba suami pergi dinas kerja, ibu ditinggalin tuh selama 60 tahun, 60 hari maksudnya. Ya, 60 hari pasti perasaan ibu akan rindu untuk bertemu sama suami. Tiba-tiba suami telepon, "Ma, hari ini aku pulang, Ma." Perasaan istri kira-kira gimana bu? Rindu apa takut untuk ketemu sama suami? Pasti rindu. Kalau ada yang takut berarti selingkuh pasti. Ya, pasti rindu. Kenapa rindu? Yang dia mau berjumpa dengan suami. Suami itu siapa? Kan kekasihku. Ini kita akan ketemu dengan kekasih abadi kita. Hari ini kita punya suami, hari ini suami kita, besok belum tentu loh. Ya kan? Tapi kalau kekasih abadi yang namanya Allah, insya Allah ya, itu akan abadi. Maka dalam Al-Quran sampai Allah jelaskan apa? Surat Al-Ankabut surat 9 ayat 5, "Wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim." Al-Ankabut surat 9 ayat 5. Lalu surat Kahfi surat 18 ayat 110 dari pertengahan ayat sampai akhir ayat, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Tuh dua ayat tuh. Satu Al-Ankabut surat 9 ayat 5, barang siapa yang mau liqa Allah, liqa berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Sekarang saya mau tanya tuh, yang pasti datang dalam hidup kita apa? Kematian. Dalam hidup ini semua serba mungkin. Mendung, mungkin hujan, mungkin tidak. Orang sakit, mungkin sembuh, mungkin tidak. Tapi kalau bicara kematian, tidak ada kata mungkin. Tidak ada, si anu tuh kayaknya mungkin hidup, mungkin mati, enggak ada.
Semua yang hidup pasti mati. Itu sunatullah. Ya, tidak ada kehidupan manusia itu abadi. Dunia ini aja nggak ada yang abadi, apalagi kita. Dunia ini nggak mungkin abadi. Karena setelah kehidupan dunia ini akan berganti dengan kehidupan yang berikutnya. Ini sekarang kita baru hidup di fase yang ketiga dari 13 perjalanan hidup kita ke depan. Masih panjang, Bu. Ya. Kita ini baru masuk fase yang ketiga dari fase alam ruh. Sebelum kita itu diciptakan oleh Allah berbentuk manusia, ruh kita diciptakan terlebih dahulu oleh Allah. Setelah itu kemudian masuklah ruh itu ke alam rahim, ke alam kandungan. Saat ibu mengandung bayi 4 bulan, nyawa atau ruh manusia dimasukkan. Wa nafaktu fihi ruh, kata Allah, aku tiupkan ruh itu ke janin ketika umur 4 bulan. Maka biasanya ibu kalau hamil 4 bulan udah mulai itu ngidam. Katanya kalau ngidam itu bawaan apa? Betul nggak? Jadi apa aja bawaan orok semua. Ya. Kepingin ngidam mangga apa? Muda. Ada lagi yang aneh, kepingin ngidam cinta kepalanya Pak RW juga ada. Kalau nggak dituruti katanya ini kan bukan permintaanku, ini kan bawaan. Kasihan orang. Ya. Kenapa? Karena 4 bulan itu, Bu, bayi sudah ada ruh, sudah ada nyawa. Itu fase kedua kan? Berapa lama di alam rahim atau alam kandungan? Normalnya 9 bulan, 10. Tapi ada seorang ulama besar kita dalam kandungan ibunya lebih dari itu. Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya 2 tahun. Ya. Dan menurut medis, kalau bayi dalam kandungan itu lama, biasanya IQ-nya di atas rata-rata. Imam Syafi'i itu kalau kita buka dalam sejarahnya 7 tahun hafal Quran 30 juz. 30 juz, bukan juz 30. Jangan kembali. Bayangkan 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ibu berapa? Nah, ini sih banyak yang hafal di sini. Coba dites. Lakum dinukum apa? Lan yalid. Yakin saya pasti di sini banyak yang hafal. Coba sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbil nah, yakin di sini banyak yang hafal. Gimana enggak hafal Pak Ustaz? Duhur, asar, kul itu. 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz. Lalu 12 tahun Imam Syafi'i itu hafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ya. Kitab Al-Muwatta itu kurang lebih ada 7.000, 8.000 bab. Quran 6.230 ayat. Tambah kitab Al-Muwatta sekitar 6.000, 7.000 bab. Itu Imam Syafi'i hafal, dan hafalannya Imam Syafi'i bukan hafalan yang melotok di luar kepala. Karena kalau melotok di luar kepala malah hilang. Makanya hari ini banyak orang hafal Quran Bu, iya, udah melotok di luar kepala. Akhirnya malah. Jadi kalau apa nggak usah melotok-melotok. Setelah alam rahim, masuklah fase yang ketiga yang disebut dengan alam dunia atau alam fana. Kenapa disebut fana? Fana itu dalam bahasa Arab, Bu, artinya adalah sesuatu yang tidak kekal. Kalau disebut dengan kata dunia, dunia itu berakar dari kata bahasa Arab dana yudeni, sesuatu yang dekat, sesuatu yang singkat. Kenapa dunia disebut sesuatu yang singkat? Karena kehidupan dunia ini sebentar dan sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita. Ya, Bu. Di surat As-Sajdah surat 32 ayat yang ke-5, wa fi yaumi
yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'udun, sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Quran itu. Ya. As-Sajdah surat 32 ayat 5. Dialah Allah yang mengatur kehidupan dunia dari langit, dan nanti kehidupan dunia ini akan diangkat ke langit. Maksudnya akhirat itu di atas. Kalau kok Pak Ustadz tahu, coba buka sejarah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, itu Allah katakan apa? Turunlah kamu dari surga. Kata turun berarti dari atas. Maka ulama-ulama tafsir menjelaskan akhirat itu enggak di bumi, ada di atas. Cuma atasnya di mana? Jangan tanya Pak Ustadz. Ya, akhirat itu ada di atas. Dan satu hari di sana, itu kata Quran, sehari di sana seperti 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Sehari di dunia seperti sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kalau sekarang kita punya umur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu kurang lebih 1,5 jamnya akhirat. Jadi hari ini kita dari mulai lahir sampai meninggal itu hanya 1,5 jam akhirat kita hidup di bumi ini. Ya, dikejar mati-matian 1,5 jam akhirat. Berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang sampai tulang jadi nggak tahu istilah apa, saya juga bingung. Ya. Kalaupun orang bekerja keras, mati-matian mengejar kehidupan dunia, berarti yang dikejar hanya 1,5 jam akhirat itu. Masa 1,5 jam dikejar mati-matian, surga yang abadi ditelantarkan. Kalau 1,5 jamnya akhirat dikejar habis-habisan, kenapa untuk surga yang abadi malah dinomor duakan, malah dinomor kesekiankan? Tidak cerdas kita. Kalau untuk dunia kita mati-matian, harusnya untuk akhirat lebih mati. Ya. Makanya di Al-Quran itu kehidupan dunia itu dikatakan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa ladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia itu seperti kehidupan yang main-main dan bersenda-gurau. Namanya main-main bersenda-gurau, kira-kira lama nggak orang main? Ibu kalau main-main bersenda-gurau lama nggak? Aku mau bersenda-gurau Pak Ustadz, berapa jam? 24 jam. Coba aja. Ya, ibu senda-gurau, ibu senyum 24 jam. Coba nanti orang kira-kira ngomong apa? Ya. Habis pengajian ibu dari masjid sampai ke rumah senyum terus. Ya, paling penting ibu ketemu orang di jalan, Bu, mulai kapan ibu? Senyum, bersenda-gurau, bermain-main itu sebentar. Itulah umur dari kehidupan dunia. Maka nikmat dunia itu, Bu, sudah ditakar, sudah dibatasi oleh Allah. Tidak bisa kita ubah. Kenikmatan dunia, wa mal hayatud dunya illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu sedikit dan sebentar. Itulah sifat kehidupan dunia. Gak bisa ibu rubah. Ya, sedikit dan sebentar. Coba, mamanya nih, ibu makan es krim, terasa enak. Kalau ibu makan es krim itu 1 gelas, coba ibu makan es krim 1 baskom, enak. Emang udah dibatasi oleh Allah begitu. Jadi ibu jangan bilang, Pak Ustadz, ini es krim yang paling aku suka ya Pak Ustadz. Jadi gimana? Aku mau makan 1 baskom, gak enak. Enaknya itu kalau sedikit, dan itulah namanya kenikmatan dunia. Ibu kalau dapat rezeki yang kadang datangnya itu dikit-dikit, malah terasa enak loh. Tapi begitu datang rezeki langsung banyak, hambar malah nggak terasa nikmatnya. Ya, gitu. Coba tiba-tiba ibu pulang ke rumah, ada uang 5 petik. Ya. Uang 5 petik. Ibu nggak mungkin tenang, malah uang siapa itu? Kalau dapatnya dikit, malah ibu terima dengan syukur. Dan itulah kenikmatan dunia. Ya Bu. Ibu makan enak, selain sedikit tadi,
nikmat dunia itu bersifat sebentar. Kapan makanan itu terasa enak? Cuma sampai di tenggorokan. Sudah, selesai tenggorokan, nggak terasa lagi. Makanya ibu kalau makan enak, jangan langsung ditelan. Satu sendok itu setengah jam. Enak nggak kira-kira? Nggak bisa. Emang kenikmatan dunia itu sudah ditakar segitu, Bu. Nggak bisa kita rubah. Kalau ibu kepengen, Pak Ustadz, aku tuh kepengen mendapatkan kenikmatan dunia yang abadi, yang selama-lamanya. Salah konsep. Nikmat yang abadi itu hanya ada di surga. Ya, maka dalam hidup ini tak mungkin ada orang senang terus, dan juga nggak mungkin dalam hidup ini manusia itu susah terus. Karena yang senang terus surga, yang susah terus neraka. Di dunia ini bukan surga, bukan neraka. Di dalam dunia ini kadang senang, kadang susah. Itulah kehidupan, itulah dinamika dari kehidupan dunia. Maka dalam hidup ini gak bisa ibu menuntut, Pak Ustadz, aku tuh kepengen Pak Ustadz, itu senang terus Pak Ustadz. Ya cepat mati Bu kalau mau kayak gitu. Mudah-mudahan masuk surga maksudnya. Ya Pak Ustadz, aku tuh hidupku susah terus. Gak mungkin. Gak mungkin hidup ini susah terus, dan gak mungkin hidup ini senang terus. Yang benar apa? Kadang senang, kadang susah, itu normal. Kadang senyum, kadang menangis, itu normal. Ya gak normal kalau senyum terus. Makanya dalam hidup ini kok kadang kita diuji sama Allah. Itu cara Allah supaya kita seimbang dalam hidup ini. Biasanya orang kalau senang terus lupa diri. Biasanya orang kalau senang terus lupa daratan, mau ke laut dia. Ya kan? Ya kan? Misalnya kita ngomong itu lupa daratan, berarti sudah mau ke laut. Ya. Orang kalau senang terus, tabiat manusia itu lupa diri. Berapa banyak orang itu ketika lagi senang dia lupa sama Allah. Seolah-olah keberhasilannya itu karena kompetensi, karena keberhasilan atas usahanya sendiri. Padahal keberhasilannya itu atas pertolongan Allah. Maka kadang hidup ini dikasih senang, lalu tiba-tiba Allah uji dengan kesulitan. Biasanya orang kalau lagi sulit, lagi susah, itu mudah ingat sama Tuhan. Betul nggak? Oh, ibu bilang betul. Ya, biasa orang kalau susah itu Bu, itu mudah ingat sama Allah. Ya tanggal tua ya. Tanggal muda lupa. Ya, itu tabiat manusia. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj surat 22 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul. Surat berapa? Al-Hajj surat 22 ayat 1. Ini tabiat manusia. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Sebagian manusia ada orang yang beribadah, yang beragama bertepi, maksudnya setengah-setengah. Kadang diuji dengan kesulitan, dia ingat sama Allah. Begitu diganti kesulitan dengan kesenangan, dia lupa diri. Atau sebaliknya, ketika dikasih kenikmatan, dia puji-puji Allah. Gak percuma saya sholat, gak percuma saya sedekah, gak percuma sholat tahajud kalau akhirnya hidupku dalam keadaan tenang. Dia puji-puji Allah, tapi giliran dihilangkan kenikmatannya, diganti dengan kesulitan, dia bilang apa? Percuma saya sholat kalau kayak gini, percuma saya ibadah, Allah gak adil. Kadang tabiat-tabiat manusia itu seperti itu. Maka kenapa hidup ini kadang senang, kadang susah, biar seimbang. Ini kenapa ada diam semuanya? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kembali ke tema kita, tidak ada dalam hidup ini yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Hidup
di dunia hanya sementara, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terperdaya. Akhirat nanti tempat kembali kita. Akhirat nanti selama-lamanya. Astagfirullah. Hartanya banyak, jabatan tinggi. Kira-kira berapa lama kita bisa menikmati itu? Bu, mana bu? Bu? Nah, ini semua seorang ini pasti latah. Bu, siapa namanya bu? Bu, ini apa bu? Bagus, alhamdulillah. Birobbil sembuh latangnya insyaallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama sih kita menikmati kehidupan dunia? Sudah ditakar sama Allah. Jadi kalau hidup ini tujuannya hanya untuk mengejar harta, untuk mengejar jabatan, pasti endingnya kita akan kecewa. Kenapa? Karena suatu saat kita akan tinggalkan semuanya. Kata Rasulullah, ketika orang meninggal dunia, ada 3 yang menghantar ke kuburan, 2 kembali ke rumah, 1 yang akan menemani di dalam kuburan kita. Apa yang 2 yang kembali ke rumah kita? Pertama, keluarga kita, nganter sampai kuburan, habis itu pulang. Anak-anak kita setelah menguruk tanah kuburan kita, anak pun pulang. Ya, setelah itu kendaraan yang barangkali datang juga ke kuburan kita, kendaraan pulang ke rumah. Hanya 1 yang akan menemani di dalam kubur kita. Apa itu? Amal-amal kebaikan kita, amal soleh kita. Dalam satu riwayat hadis disebutkan kalau orang itu meninggalnya baik, itu amal solehnya dijelmakan oleh Allah seperti manusia yang berwajah tampan, yang berwajah cakep, yang berwajah cantik. Lalu orang yang meninggal itu bertanya, siapa engkau? Man anta? Lam aro ajmalu minka. Kamu siapa? Aku gak pernah lihat orang secakep engkau. Lalu orang itu menjawab, ana amalus soleh. Aku adalah amal-amal soleh. Lalu orang itu ngomong gini, Nuh nama talarus, tidurlah seperti tidur pengantin baru. Tahu tidur pengantin baru? Tahu-tahu sudah siang. Nanti orang yang meninggalnya baik, tahu-tahu dibangunin udah kiamat. Nggak perlu nunggu lama-lama. Masih ingat kan waktu pengantin baru? Coba bareng saya mau kasih waktu 3 jam, ingat-ingat. Waktu pengantin baru 1 malam terasa sebentar. Kenapa? Ya karena kalau orang mendapatkan kenikmatan yang panjang jadi yang lama jadi sebentar. Coba kalau itu sakit gigi, ya. Sakit gigi jam 8 udah tidur, bangun jam 9, dan dokter udah tutup besok pagi ya. Bangun lagi jam 9, bangun lagi jam 10, bangun lagi tengah malam. Ini kapan? Ini malam kok nggak selesai. Ada
dan begitulah gambaran kalau orang itu disiksa ya kayak gitu. Dia ngerasain lamanya menunggu hari kiamat. Tapi kalau orang yang baik, maka tahu-tahu bangun, udah tahu apa ini? Ini adalah hari di mana engkau akan dibangkitkan. Kan di Al-Quran dijelaskan kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu. Terus ada lagi, yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nanti pada hari kiamat orang dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk yang berbeda-beda. Ashtatan. Jadi belum tentu ibu bangun di hari alam kubur, di bagian kubur seperti wajah sekarang. Ya, akan dibagi menjadi dua golongan. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Ada 3 surat yang berbeda. Satu surat Yasin tadi, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, surat 36 ayat 65. Lalu surat Az-Zalzalah ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur ashtatan dalam bentuk yang berbeda-beda. Lalu Ali Imran surat ketiga ayat 106, 107, 108. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk 2 macam. Ada yang dibangkitkan wajahnya putih berseri-seri, glowing. Tahu glowing? Tahu glowing? Lalat nempel langsung kosong, saking glowingnya. Ya, ada lagi yang dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya hitam muram, masya Allah, hitam muram, hitam semuanya itu wajahnya. Ya, kenapa kok hitam muram? Dialah orang-orang yang waktu hidupnya tidak tunduk sama Allah, dia tunduknya sama dunia, dia tunduknya sama hawa nafsu. Lalu yang wajahnya putih berseri-seri siapa? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Dia orang yang mendapat rahmat Allah. Itu tanda orang akan masuk surga. Ibu kepengen glowing sekarang apa glowing nanti? Jawabannya sekarang ya nanti juga. Itu bukan jawaban itu, ya. Bu, ibu mau glowingin apa? Glowingin. Ibu mau pakai skincare yang harganya semahal apapun, bu, tetap aja ujung-ujungnya badan kita akan dimakan oleh cacing tanah, akan membusuk dulu. Bahkan wajah yang sering dirawat ke salon itu cepat habis dimakan cacing tanah. Ya. Kenapa? Karena cacing itu tahu mana yang dirawat, mana yang tidak dirawat. Yang sering dirawat itu kan kata cacing, iya ini cepat habis, ini kenapa kenyal gitu kan. Ngikutin ibu jangan sering ke salon. Boleh sih, boleh ngurus jasmani, ngurus fisik, boleh, tapi jangan hanya fokus ngurusin jasmani saja, rohani juga harus dipikirin. Ya, jasmani ujung-ujungnya busuk, ujung-ujungnya jadi makanan belatung. Ya, kalau yang sakit jasmani kita sekarang, sakit jasmani nggak menyebabkan orang masuk neraka. Tapi kalau yang sakit rohani kita, hati kita, itu akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini banyak orang hanya sibuk urusin jasmani saja, rohani terlantarkan, hati nggak dipikirkan. Hati itu punya penyakit sombong, iri, dengki, senang lihat orang susah, susah lihat orang
senang. Itu Bu, itu akan membawa kita ya masuk nerakanya. Kalau sekarang ibu jasmaninya sakit, gak akan ditanya kok oleh malaikat, ibu sakit apa? Jantung masuk neraka sama. Tapi kalau yang sakit itu rohani kita, hati kita, ada kesombongan, ada ria, ada pamer, ada hasud, ada dengki, itu akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit jasmani banyak orang langsung tahu, tapi rohaninya sakit bertahun-tahun gak tahu. Dan cara menyembuhkan penyakit rohani ya datang ke pengajian kayak gini. Ya, tombol, hati, apa? Ada cukup. Kalau nyanyi langsung kompak. Coba baca Quran kompak gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kehidupan dunia ini, masuklah kita kepada fase yang berikutnya apa Bu? Yaitu alam kubur ditandai dengan kematian. Ya, kematian itu Bu tidak ada hubungannya dengan peristiwa. Kematian tidak ada hubungannya dengan usia tua. Kematian tidak ada hubungannya dengan usia muda. Kematian tidak ada hubungannya sama sehat. Kematian tidak ada hubungannya sama sakit. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Makanya kalau ada orang mati, jangan kepo. Kadang-kadang ibu dengerin berita Jano meninggal, lalu ibu tanya kenapa, lalu dijawab emang udah tua. Jadi seolah-olah kematian dihubungkan sama usia tua, padahal faktanya berapa banyak anak-anak muda pun meninggal sebelum tua, bahkan bayi pun banyak meninggal juga. Berarti kematian gak ada hubungannya sama usia tua, gak ada hubungannya sama usia. Ada berita juga lagi, innalillahi, kenapa saya meninggal? Memang udah sakit-sakitan. Sering kan kita jawab itu kan? Seolah-olah meninggal dihubungkan sama sakit, padahal faktanya berapa banyak orang yang meninggal tanpa gejala? Banyak kan? Kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin, kata Nabi. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa sebab, tanpa gejala? Kan kita dengar berita ada orang olahraga, lari-lari, jatuh mati. Dan naik sepeda, jatuh, meninggal. Ada yang sholat, sujud, gak bangun lagi, meninggal dunia. Banyak kan? Ada orang lagi olahraga, meninggal. Dulu kita ingat siapa itu? Itu langsung hafal, kalau bisa-bisa. Benar-benar ahli infotainment. Cina Said. Terus apa lagi Bu? Apa lagi? Basuki. Saat olahraga itu ya, mana mungkin, mana nyangka di saat olahraga meninggal. Olahraga itu badannya sehat, tapi ternyata itulah takdir Allah. Maka kematian itu gak ada hubungannya sama usia, gak ada hubungannya sama sehat sakit. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kalau kematian sudah takdirkan dan dia datang, gak harus nunggu ibu masuk rumah sakit, gak harus nunggu ibu sakit dulu, gak usah harus nunggu ibu usia tua dulu. Kematian datangnya dengan tiba. Ya. Untungnya kematian itu gak dikasih tahu. Coba kalau dikasih tahu dulu. Banyak orang gila sebelum mati. Coba kalau ada yang tahu seminggu lagi akan meninggal, dari 1 tahun yang lalu sudah ketawa-ketawa sendiri. Dan takut. Ya. Kematian itu hak prerogatif Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra surah 17 ayat 85. Ya, kematian itu urusan Allah dan kita hanya diberi ilmu sedikit oleh Allah. Jangankan mengetahui kematian kita aja nggak tahu yang ada di badan kita, tahu semua. Coba dipegang di atas mata ada apa? Coba pegang. Ada alis sudah dikerok berarti tidak ada. Ya, yang belum dikerok coba pegang. Nah sekarang saya mau tanya, berapa jumlah rambut alis itu? Saya kasih waktu 3 jam dari sekarang. Yang di badan kita aja kita nggak tahu, apalagi kematian. Ya, maka kematian bukan untuk ditakuti, kematian itu untuk dipersiapkan bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Katanya takut mati, ngaji males, bohong, takut mati.
Katanya takut mati, tetap aja masih apa ini? Masih apa bu? Kok ibu tahu sih baru gini? Udah cerdas ibu-ibunya. Ustaznya baru gini ya, mimpi. Padahal yang biasa mimpi itu bapak-bapak. Ibu-ibu tuh sering nonton bola tahu. Ya. Katanya takut mati, masih senang maksiat, ya bohong takut mati. Orang takut mati itu akan sibuk memperbaiki diri. Karena orang yang takut mati, dia pasti akan mempersiapkan bekal. Dan sebagai bekal itu apa? Memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Makanya ibu yang sudah rajin ngaji ini harus tidak usah takut mati. Ibu tuh tanya takut mati sama orang yang sudah tua tapi gak mau ngaji. Ya? Jadi tanya aja, bu, ibu kok gak takut mati sih bu? Kok gak takut mati? Ya orang kalau takut mati pasti memperbaiki diri. Yang anehnya yang sudah ngaji masih takut mati juga. Dan kematian itu nggak perlu ditakuti, karena takut mati dengan ketakutan dengan kematian, tetap mati juga perlu. Kematian itu dipersiapkan dan dirindukan. Dipersiapkan bekalnya dan dirindukan, karena saat itu kita akan berjumpa dengan kekasih abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kira-kira? Jawabannya insya Allah ya. Udah pelan, jawabannya telat. Berarti pakai mikir. Ya kalau namanya takut sewajarnya saya kira manusiawi ya. Tapi jangan dihantui ketakutan, menyiksa diri. Orang sakit dihantui ketakutan mati, malah mati. Ya, itu ya. Makanya kemarin banyak orang kena COVID kan. Kenapa langsung mati? Karena pikirannya dia, ya Allah banyak tetangga yang kena COVID mati. Terus dia kena COVID juga gimana? Akhirnya apa? Tidak siap mental, imannya juga kurang. Karena dianggapnya apa? Seolah-olah kematian itu hubungannya dengan COVID. Padahal nggak ada hubungan sama COVID. Kalau karena COVID itu orang semua meninggal, Pak Ustadz juga dirawat di rumah sakit, merasakan perawatan rumah sakit yang horor. Ya, ternyata di situ baru Pak Ustadz tahu ternyata yang berat hantaman COVID itu bukan hantaman fisik, ya hantaman mental. Ya, dirawat 14 hari minimal, nggak boleh ditengok. Ya, lalu dikumpulkan sama orang-orang yang sama-sama kena COVID. Kita ngobrol, takut besok setelah kita meninggal jam 5 sore itu diambilnya pagi jenazahnya. Kita berarti semalam tidur dengan jenazah. Gimana tuh? Dan begitu. Ya, akhirnya saya bisa mengambil ibroh, berarti harus dikuatkan. Bukan cuma imun tapi iman kita. Kita kuatkan iman bahwa apa? Kematian itu hak prerogatif Allah. Kematian nggak ada hubungannya dengan sakit. Saat itu kita harus katakan, ya Allah, kalau begini akhir dari hidupku, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Ya, malah justru imunnya naik. Tapi begitu sebelahnya mati, ya Allah, dia tadi masih ngobrol sama saya. Berarti Israel ini sudah ada di sebelah saya tadi. Jangan-jangan dia udah kenal sama saya. Ya, baik ya. Lalu apa? Setelah alam kubur, masuklah kita ke alam barzah. Apa itu alam barzah, Bu? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ar-Rahman surat 55 ayat 20. Alam barzah itu adalah antara dunia dan akhirat. Jadi tengah-tengah. Alam barzah itu sama nggak dengan alam kubur? Beda. Alam kubur itu yang dibuat mengubur badan kita. Ada tanah kusir, ada kalibata, nggak tahu di sini apa. Kalau alam barzah itu alam di mana Allah mengumpulkan semua nyawa-nyawa manusia. Mengumpulkan di sana. Walaupun orang itu jatuh dari pesawat, dimakan ikan hiu, nyawa dikumpulkan di alam barzah. Ya, alam barzah itu antara dunia dan akhirat. Dia di tengah-tengah. Maka yang sudah meninggal, dia tahu alam dunia dan dia tahu akhirat yang akan dijalaninya. Itu namanya alam barzah. Kan sering orang bilang alam kubur itu alam barzah. Beda. Alam kubur itu bukan kubur jasad.
Alam barzah adalah tempat buat Allah kumpulkan nyawa-nyawa seluruh manusia. Dan nanti hari kiamat dipertemukan tuh nyawa dengan jasad kita dalam bentuk yang berbeda tadi ya. Itu dalam Al-Quran. Setelah alam barzah masuk lagi apa? Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan dari alam kubur dan alam barzah. Ya, ditandai dengan hari kiamat, lalu Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, dan setelah dibangkitkan dari alam kubur, kita akan menuju alam mahsyar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita akan digiring kepada mahsyar. Dan di saat kita digiring kepada mahsyar itu, semua manusia dalam keadaan telanjang bulat. Inna ummati yusyaruna yawmal qiyamah huffatan wa uratan. Kata Nabi, nanti umatku dikumpulkan di pada mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nanti gimana antara laki dan perempuan? Kata Nabi, boro-boro mikirin itu-ituan ya. Semua manusia wajahnya hanya bisa mandang ke langit. Semua wajah kita mandang ke langit, tidak bisa mandang ke bawah. Semuanya mengharapkan pertolongan Allah. Boro-boro mikirin, jadi gue gak usah mikirin macam-macam ya. Lalu setelah itu apa? Ada Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar ada Yaumul Hisab. Kita akan dihisab, akan dihitung tuh amal-amal kita. Ya, akan dihisab oleh Allah. La yazalu qadmu 'abdin hatta tus'al an arba'in, an umri fima afna, wa an ilmihi fima ya'mal, wa an rizqihi aina mimma iktasabahu wa mimma anfaqahu, dan yang terakhir an ahli dari keluarga kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Umur kita digunakan untuk apa? Bertambah umur, nambah enggak kebaikan? Lalu kedua akan ditanya tentang ilmu. Ibu sudah ngaji beberapa kali, sebelum dan setelah ngaji ada nggak perubahan? Atau ngaji sama nggak ngaji sama saja? Sebelum ngaji senang rumpi, setelah ngaji malah tambah baik. Astagfirullahaladzim, tambah rumpi. Kalau ada orang sebelum ngaji senang rumpi, setelah ngaji malah tambah rumpi, Bu. Kata Imam Al-Ghazali, itu yang datang ke pengajian baru fisiknya, belum hatinya. Jadi hati masih itu hari setan tuh di luar masjid. Maka hadirkan hati kalau saat ngaji supaya apa? Kalau hati yang hadir, maka hati itu akan menerima kebenaran. Ketika dengerin ceramah, tak masuk gitu. Tapi kalau yang datang cuma fisik, biasanya ilmu itu hanya masuk telinga, masuk kuping kanan, keluar. Dan itu kan ada orang kan ngaji setiap hari, tetap aja merumpinya juga. Kalau sehari nggak merumpi, mulutku gatal Pak Ustaz. Ya, itu pertanda bahwa ngaji yang dilakukan hanya sebatas mengumpulkan kewajiban. Ya. Lalu setelah Yaumul Hisab ada Yaumul Mizan, ditimbang. Ya Allah, udah diperiksa satu-satu, ditimbang Bu. Beratan yang mana amal dosa sama amal kebaikan. Setelah Yaumul Mizan nanti ada Yaumul Syafa'ah. Pada saat itu ada hari di mana kita akan mendapatkan syafaat. Ada syafaat dari Rasulullah, namanya Syafaatul Uzma. Ada Syafaatul Quran, ada syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Sering-sering baca Quran, karena Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pecintanya. Ya, setelah itu apa? Ada yang namanya Yaumul Jaza, hari balasan. Dan disitulah manusia masuk fase yang ke-13 itu. Manusia akan dibagi menjadi dua. Ada yang ahli jannah, ada yang ahli nar, ada ahli surga, ada ahli neraka. 13 fase yang akan kita lewati. Hari ini kita baru melewati 3 fase kehidupan. Ya Allah, masih panjang Bu. Masih apa? Masih panjang.
ibu di dunia. Ini orang ada yang sudah meninggal ribuan tahun di alam kubur. Ternyata ribuan tahun di alam kubur itu belum seberapa. Kan itu baru fase yang keempat kan? Belum fase-fase yang berikut. Masya Allah. Makanya jangan kita terlena, ya. Jangan kita terlalu mencintai dunia. Ya, cinta sewajarnya saya kira manusia. Tapi terlalu cinta, jangan. Karena kalau kita terlalu cinta kepada dunia ini, endingnya kita kecewa. Ya, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau ibu cinta sama harta, terlalu cinta sama harta, nanti ibu akan susah, nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Karena mudah dan tidaknya nyawa itu keluar dari jasad manusia, itu akan tergantung hatinya dalam mencintai dunia. Kata Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya-nya itu, kalau seperti dicontohkan seperti singkong itu kalau terlalu dalam menancap ke tangan, bisa nggak ditarik pakai tangan saja? Harus pakai lingkis, harus pakai tampuk. Begitu juga kalau dalam hati kita terlalu cinta sama dunia, susah saat ditarik nyawa kita. Ya, maka jangan terlalu cinta dunia. Ya cinta sewajarnya, cinta secukupnya. Ya. Dalam hidup ini kan, kalau nggak kita ninggalin harta duluan, kadang harta ninggalin hidup kita kan. Ada orangnya masih ada, hartanya masih ada, tetap aja dia udah ditinggalkan. Kenapa? Dikasih sakit, dia nggak bisa menikmati hartanya. Itu orangnya masih ada loh. Dan gimana suatu saat kalau orangnya meninggalkan hartanya, yang dibawa cuma kain kafan saja. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ceramah oleh jamaah acara pernikahan emas, perkawinan emas ya. Berarti 50 di sebuah hotel yang cukup mewah, dan ternyata hotel itu milik orang itu yang buat acara anak-anaknya. Semua udah pada datang, loh kok yang di ulang tahun ini belum datang. Saya tanya sama anak yang undang saya, itu mana bapak ibu? OTW maksudnya. OTW dari mana? Diambil dua-duanya dari rumah sakit. Anak-anaknya kepingin surprise, kepingin nyenengin. Ya, itu dibawa ke rumah sakit, bukan cuma hanya orangnya, sama tempat tidurnya rumah sakit. Dokter-dokternya mengawal ketat. Ya Allah, saya mikir, ya Allah, ini hotel punyanya dia, anaknya sukses semuanya, hartanya masih ada, dia bisa nggak menikmati hartanya? Itu saat lagi selesai ceramah kan orang pada makan enak-enak semuanya, dia cuma ngeliatin. Yang buat ngasih makanan itu hartanya dia. Yang menikmati hotel siapa? Padahal orangnya masih ada, hartanya masih ada, itu aja nggak bisa memberikan kenikmatan. Lalu ini tujuan hidup kita hanya untuk dunia. Ya. Dan dia pas waktu kan ini sebelah saya, bapaknya sebelah sini, ibunya, saya lagi makan, kayaknya mungkin lihatin saya. Dia gitu, dia panggil anaknya. Ternyata dia minta yang saya makan. Kayak gitu, dia minta saya makan. Karena itu ada dokter, ada suster. Langsung si anaknya bilang sama dokter, boleh nggak saya ambilkan makanan? Kata dokter, nggak boleh. Makanan tetap harus dari rumah saya. Masya Allah. Karena kami yang bertanggung jawab. Kalau sebetulnya kata anaknya itu pun nggak boleh dibawa keluar rumah sakit, nggak boleh. Cuma ya karena karena kemanusiaan saja anaknya minta tolong, karena kita nggak tahu apakah mama bapak bisa panjang usia. Karena dulu pernah ngomong kepingin ulang tahun emas gitu. Nah diizinkan. Dokternya berapa? Kumpul semuanya. Akhirnya negosiasi antara anak dengan orang tuanya dibolehkan. Makan tapi dikit. Habis makan dokter yang bagian gula nyuntik kurus insulin. Ada dokter yang lain ngasih obat. Akhirnya saya langsung merenung. Saya mendapat pelajaran dari situ. Ya, saya mendapat pelajaran dari situ. Ya Allah, ya. Padahal hartanya masih ada, orangnya masih ada. Itu aja nggak bisa memberikan kenikmatan. Ya, saya kira itu kajian kita hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Baik, saya kasih kesempatan. Silakan Ibu kalau mau
bertanya? Karena waktu Ustaz terbatas ya. Silakan ibu-ibu sekalian jika ada yang mau ditanyakan. Ada bertanya? Silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan 13 alam ya. Apa aku yang ngantuk atau gimana? Masih 11 ya Ustaz? Ya. Alam tuh alam lahir Diulang ya. batinnya, alam kubur. Diulang ya. Ya. Ulang ya. Ya. Alam ruh, alam rahim, Ya. alam dunia, Ya. kematian, Oh, kematian alam masuk ya? kubur ya. Oh. Kematian tuh jadi orang mati itu sudah masuk, sudah pindah kan dari dunia ke kematian. Terus alam kubur, alam barzah, lalu yaumul ba'as, lalu hari kiamat, lalu yaumul ba'as, ya dibangkitkan. Setelah hari kiamat kan manusia dibangkitkan. Jadi setelah dibangkitkan kemudian dibawa ke pada mahsyar, yaumul mahsyar. Setelah itu yaumul hisab, setelah itu yaumul mizan, setelah itu yaumul syafa'ah, setelah itu yaumul jaza, setelah itu surga dan Gini Ustaz, dari alam kubur ini yang tadi Ustaz bilang kubur dengan barzah ya. Ini memang baru kali ini saya dengar bahwa dipisah. Berarti tiap orang, tiap manusia nanti kalau yang meninggal duluan, apa barzah duluan atau sama kayak ada kebangkitan itu ditiup langsung semuanya bangkit, kita tuh gimana? Terima kasih Ustaz. wa nufikha fis suri fatatuna afwaja. Nanti ada sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama itu mematikan yang hidup, dan tiupan yang kedua menghidupkan yang sudah mati. Semuanya bareng hidupnya. Jadi bukan berarti karena Nabi Adam lebih dulu terus duluan, enggak, semuanya dihidupkan sama-sama. Yang kubur sama barzah. Nah, alam kubur itu yang dibuat memakamkan kita. Kalau barzah itu antara dunia dan akhirat. Terus yang namanya siksa kubur? Kenapa? Ya, siksa kubur itu pada dasarnya adalah hawa neraka yang Allah masukkan ke dalam kubur. Nikmat kubur itu hawa surga, itu berpercikan-percikan yang karena nikmat yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jadi tiap-tiap tahapan manusia itu beda-beda ya? Ya. Kalau alam kuburnya sekian lama, alam barzahnya sekian lama, atau gimana? Ya, kalau meninggalnya lebih dulu berarti dia lama kan di dalam kuburan. Tapi Ya. Dibangkitkan bareng-bareng semua. pindah ke alam barzahnya itu bareng semua. Bareng. Jadi makanya kan gini Bu, makanya kalau ada orang meninggal umpamanya tenggelam di laut, sebetulnya cukup dicari sewajarnya saja. Nggak usah kita gimana kalau nggak lihat fisiknya. Kalaupun ibu meninggal fisiknya utuh, toh busuk juga jadi tanah, ya kan? Cuma yang meninggal tabrakan lebih cepat barangkali, tapi semuanya dasarnya akan membusuk di kuburan itu. Nyawa kita begitu dan meninggal langsung kembali kepada Allah, dan Allah kumpulkan di alam namanya alam barzah. Dan yang tahu nyawa di mana itu hanya Allah. Tadi ayatnya Al-Isra ayat 85 kan? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya tentang ruh itu urusan Allah. Di mana itu? Ruh itu yang tahu hanya Allah. Cuma dijelaskan di Ar-Rahman surat 55 ayat 20, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dunia dan akhirat disitulah namanya alam barzah. Jadi kayak apa ya? Kayak peti kaca. Ya, jadi yang di sini lihat luar bisa, lihat luar, tapi yang di luar nggak bisa lihat yang ada di dalam. Kita nggak akan bisa lihat ruh kita. Makanya dalam Islam tidak ada istilah roh gentayangan. Yang ada itu roh gentayangan. Roh gentayangan nggak ada. Katanya ada orang udah mati lalu masuk ke orang, ya kasus Vina kemarin lagi ramai kan gitu tuh. Ini ya buat ini alam gaib dijadikan referensi untuk mengadili orang di alam nyata. Yang katanya ruhnya si Vina masuk ke Linda, lalu Linda ngomong yang bunuh saya itu Peggy. Masya Allah, kok hakim kok percaya dengan hal-hal yang begitu? Dia suruh ngaji ke sini. Ya, nggak ada istilah roh gentayangan. Orang meninggal ya rohnya kembali ke Allah. Nanti dipertemukan lagi itu ketika Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan.
Tapi sesekali nyawa itu Allah kembalikan, ya, Allah kembalikan. Jadi sehingga disitulah yang disebut ada nikmat kubur, ada yang siksa. Ya, jadi kalau dia orang yang maksiat, ya, udah merasa siksa di situ. Ya. Alhamdulillah ini. Baik, ada lagi? Ya. Apa? Roh? Oh. Itu nanti, kalau itu orang-orang yang nantinya akan masuk surga. Itu ada surga namanya surga iliyyin. Surga yang tingkatannya itu adalah tinggi. Surga itu kan ada apa? Ada tingkatan-tingkatan. Ya. Neraka juga sama, ada tingkatan-tingkatan itu. Sekecil-kecilnya siksa neraka, kalau kerikil diinjek kaki manusia, otak manusia mendidih. Itu diceritakan dalam kisah Al-Fil, dalam surah Al-Fil kan, ketika Rasul lahir itu kan datang Raja Abraha dengan tentara gajah menghancurkan Ka'bah. Allah perintahkan gunung Ababil mengambil kerikil dari neraka, dijatuhkan kena kepala sampai tembus pantat gajah. Berarti kan itu baru kerikilnya. Gimana kalau api neraka? Ya, sekecil-kecil nikmat surga, kalau ada orang susah sepanjang hidupnya dikasih nikmat surga, sekecil nikmat surga saja, ditanya, pernah gak hidupmu susah di dunia? Dia bilang gak pernah. Kenapa? Kenikmatan percikan nikmat surga menghilangkan memori kesusahan yang dialami di alam dunia. Ya, semoga kita termasuk ahlul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujib as-salim. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah berkahi dan panjangkan umur kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik ya Allah. Hidupnya lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami mengembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.